Selamat malam semuanya. Malam. Nggak kerasa ini podcast kita udah berhenti sekitar sebulan kurang lebih. Aduh. Cukup lama, Pak. Cukup lama. Cukup lama. Karena Pada kemana aja? Di sini aja Pak, di sini mengerjakan aja. pekerjaan. Betul. Kita aja sekarang baru mulai nih setelah bekerja, belum dapat waktu soalnya. Karena udah normal ya. Sudah normal. Jadi kita sibuk kan, banyak Betul. kerjaan. Dinamika di pekerjaan ini makin luar biasa. Iya. Iya. Ayo, ini mau nanyain apa? Tapi terus terang, aduh, aku ini nggak siap apapun ya. Jadi siapnya hanya di sini semua Iya, ini. karena itu yang dibutuhkan dari Mr. AM. Karena aku nggak pernah ada persiapan apapun. Jadi ya, oke lah. Moga-moga pertanyaannya jangan berat-berat lah. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasi ini ke teman-teman semuanya. Nyalain Iya. lonceng notifikasinya. Lonceng notifikasi jangan lupa. Betul. Dapat ilmu, dapat wawasan, dapat pencerahan. Dapat rezeki. Dapat rezeki. Dapat Amin. pahala ya nonton Dapat kita. pahala, betul. Yang kita doain selalu sehat para penonton ya. Betul, amin. Oke. Apa? Ayo. Oke, menyingkat waktu. udah sebulan nih. Ternyata tuh banyak nih yang Ya. going on, yang Ya. kita Betul. tuh bahkan Ya. kayak terus keep track. Ya. Tapi kita belum sempat untuk membahas Ya. ini di Ya. meja podcast. Betul. Itu Ya. ada yang sekarang ini kasus yang lagi hangat ini Ya. perihal Oknum FS. Wow. Oh, ya. Itu lagi. Belum Iya. selesai ya. Belum selesai ini. Aku tiap hari dapat itu kiriman apa. Di berita pun isinya itu terus Iya. Pak. Betul, Pagi, siang, malam. betul. Season berapa nggak tahu, episode berapa juga udah nggak kehitung. Betul. Waduh. Jadi kayaknya kita lebih baik untuk membahas itu di podcast ini. Oke, ya wes, saya akan mencoba menjawab apa yang saya bisa ya. Oke, Ya, jadi ya. Mr. AM kan sampai hari ini kasus dengan Oknum Ferdy Sambo ini belum selesai sampai sekarang. Dan itu banyak rumor-rumor yang mengatakan bahwa kronologis yang ini tidak benar, tapi ada cerita lain dan yang lainnya itu maksudnya belum firm gitulah. Nah, menurut Mr. AM tanggapannya bagaimana nih perihal dengan kasus ini yang terus berjalan sampai detik ini? Oke. Jadi kalau saya melihat secara makro dulu ya. Ini sebenarnya proses ini tinggal kayak apa ya? Istilahnya itu merewind. Kalau kita punya kaset gitu kan. Tinggal diulang. Putar tinggal balik, tinggal putar diputar balik. Betul. Karena apa? Ya. Tempatnya itu jelas. TKP-nya jelas. Subjeknya jelas. Siapanya jelas. Betul. Waktunya jelas. Semuanya jelas. Iya. Terang benderang. Iya. Ya. Gitu. Jadi tidak ada yang link yang hilang. Nah, walaupun link yang hilang itu dihilangi, itu kan bagian daripada link itu sendiri. Artinya contoh Betul. CCTV hilang, tahu-tahu muncul. Nah, itu kenapa hilang? Ini Pasti kan, ada ini kan reason. jelas. Iya. Gitu loh. Nah, beda kalau pamannya tempatnya di entah berantah. Kejadiannya ini kapan? Betul. Nggak ada akses ke Nggak sana. ada bukti-bukti, nggak ada fakta, nggak ada saksi. Ya, ini jauh lebih ruwet ya. Nah, jadi saat ini kenapa ini kok kelihatan seperti susah? Akhirnya masyarakat ini kan mengandai-andai. Jangan-jangan kan Betul. kan begitu. Itu. Nah, inilah tantangan dari pihak kepolisian sebenarnya. Ya. Dan kejadian ini di rumah sendiri. Iya. Artinya di rumah Iya. institusi. Iya. Itu institusi kepolisian. Jadi saya pernah menyinggung ya di periode yang lalu ya, di episode yang lalu. Jadi ini sebenarnya bisa dikapitalisasi untuk menjernihkan rumah kita sendiri. Ya, caranya bagaimana? Ya sudah ada lagi perintah dari presiden. Buka seterang-terangnya. Sudah ada dari Kapolri. Sudah dibentuk tim investigasi khusus. Itu? Iya. Itu yang ada dari Kompolnas mungkin, ada dari Komnas HAM. Kalau kurang ya libatkan lagi institusi lain supaya benar-benar masyarakat ini terwadahi ya segala macam kecurigaan. Ya, ini fair atau tidak fair, ini benar atau tidak benar, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu harus dulu terjawab ya oleh ya ini para pelaku institusi-institusi yang akan menguak satu persatu. Nah, teknisnya ya kalau menurut saya sih sebenarnya ya pengalaman ya waktu di kedinasan ya
ini sebenarnya nggak terlalu ruwet amat menurut saya. Nah, tinggal niatnya saja. Mau secepat-cepatnya seterang benderang atau mungkin ya ada kepentingan-kepentingan lain yang memang harus ya akhirnya kita berpikir macam-macam. Iya. Gitu loh. Jadi buat rumor ini, rumor itu. Rumor itu. Nah, jadi semakin lama kasus ini tidak ada kejelasan, walaupun mungkin sudah ada keterangan, tapi kalau tidak memuaskan, artinya banyak menimbulkan interpretasi yang macam-macam, ini akan semakin menjadi kayak bola salju. Semakin lama yang membuat bola itu bisa kegelundung sendiri, ikut kelibat sendiri. Nah ini misalnya nggak tahu benar atau tidak, berkembang adanya rumor itu mungkin tersangkut dengan perjudian. Oh iya, benar-benar. 303 ya. ya, itu 303 itu kan sebenarnya pasal tentang perjudian kan di KUHP ya. Nah, itu kan menjadi ikon untuk perjudian. Berkembang lagi, kemungkinan juga terlibat ini kasus-kasus tentang narkoba. Dan lain sebagainya. Jadinya ketarik semua. Nah, akhirnya menimbulkan interpretasi yang semakin liar. Ya, jangan-jangan nanti sampai pimpinannya, jangan-jangan sampai itu, wah ini. Nah, kalau udah seperti ini, ujung-ujungnya nanti akan ada klimaks dan menimbulkan juga anti klimaks. Ya, klimaks artinya sudah dilakukan sedemikian rupa penyelidikan itu, ya, tapi tidak memuaskan, akhirnya menjadi anti klimaks. Masyarakat itu melampiaskan dengan segala macam, ya namanya masyarakat. Ada yang buat meme, ada yang demo, ada yang dijadiin parodi, Pak. Parodi, ada yang ledek-ledekan. Nah, akhirnya institusi Polri yang menjadi korban, rusak. Nah, inilah dari segi kacamata makro saya ya, itu bagaimana kasus ini bila tidak segera diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif ya, dengan cara-cara yang profesional ya, ini akan menjadi bola liar. Saya rasa sebenarnya dari pihak kepolisian dan tim Satgas khusus ya yang dibentuk ini bukan merupakan suatu tantangan yang repot-repot amat gitu. Kalau menurut saya lebih repot cari teroris gitu daripada kasus ini gitu. Ya karena kan semuanya ada dalam situ gitu. Linknya juga ada di sekitar situ. Nah, itu ya. Tapi ada tapinya juga ini. Nah, gitu. Kalau teroris lawannya aparat. Gitu. Nah, teroris belum tahu apa kelemahan dari aparat. Benar. Nah, tapi kalau ini aparat dengan aparat, ya ini didesain sedemikian mungkin. Nah, seakan-akan itu bisa dikibulin. Ya, karena ini kan ya apa ya bahasa yang pasnya itu ya yang biasa menyelidiki sekarang diselidiki. Nah, dia sudah tahu bahwa nanti dia akan diselidiki. Dia mencoba merekayasa bagaimana penyelidikan itu mentah. Jadi ilmu dia gunakan untuk membohongin dia sendiri, untuk merekayasa sendiri, ya sehingga yang lain, aparat yang lain ya, yang sama-sama satu kesatuan juga akan. Nah ini lebih berat sebenarnya. Ya, kalau dari kacamata saya kasus ini, wah gimana ya, udah nggak bisa berkata lagi saya. Ya, jadi satu ya, kalau ini benar loh ya. Nanti kan semuanya dikuak di pengadilan kan. Iya. Kalau ini benar pembunuhan berencana. Oh. Ini ngeri ya. 2. Kejadian jenderal kepada anak buahnya. Aku nggak tahu. Mungkin ini kasus pertama kali di Indonesia. Itu jenderal membunuh anak buahnya. Iya. Yang ketiga, itu pembohongan publik. Ya. Yang keempat, ya ini coba nanti kalau ada yang kurang tambahin lagi, merusak barang bukti. Obstruction of justice. Obstruction of justice, betul. Ya. Yang kelima, ya mencederai dengan sengaja, walaupun dengan rekayasa, institusi yang membesarkan dia menjadi seorang jenderal. Ya. Ibarat kau punya bapak, punya ibu, kau berbuat sesuatu, kau khianati. Yang merusak nama orang tuamu.
Nah, ini anak kalau begini ini anak apa namanya? Nah, ini. Nah, yang keenam apa lagi coba kau tambahin lagi? Yang ketujuh segala macam. Banyak. Ya. Ini saya nggak ngerti lagi. Kalau nggak salah pembunuhan berencana hukuman maksimum hukuman mati. Hukuman mati, Betul. betul, Pak. Nah, itu baru satu kan. Iya. Nah, ini tadi kan saya sebutkan ada 5. Iya. Betul. Kalau Itu- itu benar Nah, semuanya. kalau itu Iya. benar semua dan mengarah ke situ juga semakin lama saya lihat juga semakin kencang juga. Nah, Benar. apalagi kalau ditambah lagi mungkin yang keenam. Itu ternyata benar. Ya, nanti dibuktikan aja ya di penyelidikan dan persidangan selanjutnya. Berkaitan dengan kasus tadi Iya. perjudian. Nah, tambah betul, lagi. betul. Itu udah berarti artinya institusi kekuasaan dipakai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dia sendiri. Wah, ini kalau menurut saya lebih terhormat preman di pinggir jalan, jelas-jelas dia preman itu ayo berantem kan itu Dari bakalan. luar udah kelihatan. Itu. Iya. Nah, kalau ini itu aparat itu melebihi preman. Nah, jadi kan Benar. lebih ngeri. Ya, jadi hukumannya nggak ngerti saya apalagi. Kalau tadi ya benar tambah lagi mungkin mamanya apa itu yang narkoba segala macam. Iya. Ya terus ini kalau di breakdown banyak sekali dosa-dosanya, daftar dosanya itu dosa kelas berat semua ini. Betul. Nah, jadi kalau mungkin manusia ada hukuman mati ya bisa hidup lagi, matiin lagi ya mungkin itu hidup lagi, mati lagi. mati hidup. Enggak, ini Iya. dari logika Iya. saya loh ya. Dari logika ya karena saya juga mantan aparat juga kan ya. Iya. Jadi disinilah beratnya ya. Dan ada suatu kayak nggak tahu mungkin seperti jurisprudensi atau mungkin juga ada pasal-pasalnya ya. Kalau aparat berbuat kejahatan yang sama dengan warga sipil, hukuman aparat itu lebih berat daripada warga sipil gitu loh. Nah, itu mungkin di negara-negara lain sudah dituangkan di hukum kitab undang-undang pidananya atau mungkin di negara lain masih bentuk jurisprudensi. Ya, ini aku nggak ngerti persis ya. Tapi logika saja, kita bermain dengan logika. Ya, contoh umpamanya kamu memukul orang, itu kamu orang sipil, bla 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 karena apa perkelahian. Itu aku juga mungkin atau siapa aparat gitu kan memukul orang, kejadiannya sama. Nah, tapi kalau hukumannya sama kan nggak adil. Iya. Nah, karena aparat itu kan yang harus mengerti. Yang lebih educated lah Yang ya betul, tentang perihal educated, itu. Dia mengerti tentang aturan hukum dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi untuk membawa diri pun juga harus lebih matang. Iya, harus lebih Makanya di sini aparat dipersenjatai. Karena dianggap, dinilai dan realitanya memang dia harus lebih dewasa, lebih matang, Betul. lebih bijak dan lain sebagainya, lebih arif. Ya makanya aparat dipersenjatai. Ya. Artinya dipercaya. Iya. Jangan sampai disalahgunakan. Nah, jadi itulah kelebihan daripada aparat. Aparat, Jadi kalau dia berbuat kejahatan yang sama yang dilakukan oleh sipil, ya dengan perbuatan yang sama, tentunya hukumannya juga harus berbeda. Iya, make Betul. sense sih, make Iya. sense. Setuju saya itu, setuju. Iya kan? Betul. Nah, Karena jadi dia sudah seperti tahu. itu. Nah, ini contoh umpamanya kamu orang keuangan. Gitu. Kamu sengaja maling, ngambil duit. Terus ada orang di luar gitu, entah berantah maling juga uang kita. Gitu. Nah, hukumannya masa sama? Hukumannya ya harus lebih berat yang di dalam dong. Betul. Iya. Benar Betul, nggak? betul. Karena kau dipercaya Benar. untuk mengamankan ini uang. Iya. Malah uangnya kau balik. Iya, betul, Nggak, betul. kasarannya seperti itu logikanya. Iya. Ngerti nggak? Nah, jadi nggak bisa disamakan orang luar ngambil sama orang dalam ngambil. Betul. Seperti itu. Nah, inilah yang saya pikirkan ya secara logika saja ya. Nah, silakan hukum buktikan ya di pengadilan. Betul. Ya benar nggak semua itu. Nah, makanya kalau hukum harus ada fakta, bukti dan saksi. Ya silakan diperkuat. Saksinya siapa, buktinya bagaimana, faktanya bagaimana, Iya. kemudian motif gitu, kayak apa modusnya segala macam. Nah, ini silakan dikuat. Nah, namun demikian ya
masyarakat ini kan juga menunggu. Ya masyarakat ini kan juga orang-orang pinter. Ya. Ya, Betul. Ya banyak ahli hukum, ahli pidana dan lain sebagainya. Mereka kan juga punya parameter kan. Ya. Oh kalau ada kasus ini kira-kira ini sekian ini selesai ya karena hanya melibatkan ini menguatnya begini-begini itu gitu kan apa kepolisian ini kan juga apa siswa kan dulu benar Iya, nggak? betul, Dan betul. kan ada dosen-dosennya juga Betul. itu. Jadi yang menilai masyarakat ini bukan orang-orang bodoh kan Ya, begitu kan iya. ya. Nah jadi ya marilah ya prinsipnya kita menjaga ya citra kepolisian ini ya sebagai institusi ya supaya tetap bagus ya. Jadi kita juga menyayangkan ya Iya. kalau sampai kejadian seperti ini menimbulkan dampak yang sangat buruk kepada citra kepolisian karena citra aparat itu adalah nyawa bagi aparat itu sendiri ya toh. Apa artinya itu kita dipersenjatai banyak itu lengkap itu tapi kalau citranya buruk itu Semuanya juga nggak dipercaya. nggak akan dihargai oleh masyarakat juga kan Iya, gitu. Jadi yang ditakutin masyarakat bukan senjatanya ya tapi citranya. Kalau citranya baik nggak usah bawa senjata saja masyarakat juga hormat. Hormat. Betul. Ya, Betul, gitu. Tapi betul, kalau citranya betul. buruk mau bawa itu 10 ya kayak Rambo kanan Iya. kiri itu malah diketawain kan Nggak begitu. Nah, disegani, ini salah satu apa logika ya yang ada di kepala saya. Jadi saya berharap kasus ini mohon ya kepada seluruh pihak terkait ya. Itu Pak Presiden juga sudah memberikan perintah ya, Pak Kapolri juga sudah memberikan perintah ya, memberikan itu instruksi-instruksi ya. Dan saya juga sudah melihat di DPR ya, sudah RDP segala macam Betul. ya. Marilah ya kita sikapi dengan profesional ya, dengan jujur ya, dengan benar ya, dengan transparan ya sehingga citra polisi ini malah akan meningkat ya untuk membersihkan rumah kita sendiri ya. Ya. Saya rasa mungkin demikian ini sekilas makro ya tentang FS ya, Ya. yang selama ini juga banyak itu warung sate, warung ini, warung itu namanya sama. Betul. Nah, aku banyak dikirim ini. Nah, Iya, betul. Ya udahlah itu Betul. itu dinamika apa trik-trik apa dari apa lucu-lucuan lah ya. Iya. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Aduh. Iya, Pak. Apa? Itu juga saya penasaran nih sama komentar Bapak terhadap istrinya FS ini tidak ditahan, padahal statusnya tersangka. Betul. Oke. Sedangkan dengan alasannya anak masih kecil, Pak. Sedangkan banyak di luar sana yang ada anaknya ikut dibawa penjara, Padahal ada orang sipil. Betul. Iya. Kalau kita mungkin sesama tokoh, ini mungkin seperti Angelina Sondag yang waktu itu meninggalkan anaknya usia di bawah 5 masih Iya, bayi, masih 3 bayi, bulan gitu. tapi tetap lanjut di pidana Memang gitu. begini ya, dalam hukum itu kalau dikaitkan dengan moral ya, kadang ada untuk kepentingan hukum harus A, tapi untuk kepentingan moral kadang-kadang tidak harus A, bisa B. Nah, permasalahannya itu ada di keadilan, Nah, adil atau tidak. Itu Iya. dia, Pak. Nah, kalau si dia begini masuk, kalau si dia begini kenapa tidak masuk? Nah, ini kan yang menjadi permasalahan kan, Ya. benarnya benar nggak? Betul, Pak. Nah, itu. Nah, disinilah ya saya tidak bisa menjawab secara teknis ya. Itu, tapi pertimbangan-pertimbangan ini juga harus pikirkan ya, disikapi sehingga asas keadilan ini benar-benar terjaga di masyarakat. Itu dia, Pak. Nah, contoh Itu dia. kalau kita melihat ke luar negeri, di film-film aja deh, benar atau tidak silakan aja dicek, gitu, di Discovery itu gimana, itu seorang yang nggak salah, itu di bandara, tahu-tahu kopernya itu disisipin narkoba, dia ketangkap, Iya. Iya. itu, dan dia ditahan, nah, ya kan, nah itu setelah itu terungkap berapa tahun kemudian ternyata dia tidak salah, itu. Nah, waktu dia ditangkap, ya mungkin dia masih punya anak kecil juga, itu. Nah, tapi harus menjalani. Atau mungkin benar. ada orang yang sengaja dijebak. Iya. Ya, saya kalau lihat ya di televisi ya di Ya. Discovery Channel itu seperti itu, itu dia diundang di ini itu ternyata dijebak, itu dia ketangkap, ya, dipaksa untuk jadi kurir, Iya. ya, nah, itu ternyata ketangkap. Nah, bahkan ada yang parah lagi, sengaja memang dijadikan korban, ya seakan-akan
itu bagian daripada sindikat yang udah ketangkap ya, padahal tidak, hanya untuk melindungi sindikatnya sendiri. Nah, disinilah kehidupan ya, banyak orang yang tidak salah karena nasib dalam tanda kutip ya, dijebak segala macam kan nasib, akhirnya dia harus menjalani hukuman. Ya. Saya pernah mendengar ya dari teman saya seorang hakim ya, dia pernah menyampaikan ke saya, lebih bagus saya membebaskan ya 10 orang yang bersalah daripada menghukum orang yang benar dengan salah putusan. Tahu ya maksud saya ya? Iya. Paham. Jadi beban dia itu lebih berat ya, menjatuhkan hukuman yang salah ya kepada orang yang sebenarnya tidak berbuat yang benar. Ya, dia lebih rela melepas jabatan atau dengan segala macam konsekuensinya ya, itu melepas orang yang salah daripada menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Nah, ini seperti ini. Nah, berkaitan dengan tadi itu tentang Ibu Verdi Sambo ya, istrinya ya. Itu apakah ini sudah tersangka harus dihukum ke penjara atau tidak? Ya, saya tidak bisa menjawab secara pasti ya. Silakan di situ dilihat substansi keperluannya. Ya, kemudian kalau tahu pamannya ini karena masih punya anak kecil segala macam ya, nah asas keadilan itu bagaimana ya. Kalau anak kecil mungkin di bawah 1 tahun ini masih nyusu dan segala macam ya, itu bagaimana ya, ada caranya kok sebenarnya. Lebih dari 1 tahun itu bagaimana, ada caranya juga ya itu. Dan saya melihat kalau nggak salah ada siapa itu Komisi Pelindungan Anak juga ya. Ini kan sebenarnya tinggal teknis saja cara. Betul. Iya. Intinya kan anaknya nggak terlantar gitu aja kan? Iya. Benar nggak? Betul. Tapi proses hukum juga terpenuhi gitu kan? Iya. Betul. Jadi win-win ya. Win-win solution. Iya kan. Nah, jadi jangan ada satu yang dikorbankan. Iya. Nah, contoh pamannya anaknya ini, ya anaknya yang datang ke tempat ibunya, itu kalau ibunya ditahan, itu bagaimana caranya? Saya rasa semua teknis ini bisa dibicarakan dan dilakukan sehingga semua elemen itu ya terpenuhi ya. Yang penting keadilan itu tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Benar ya, sehingga tidak lagi timbul rumor-rumor nggak adil nih. Nah, itu dia. Tapi bener mungkin nih, itu juga karena masalah ini tuh sudah terlalu lama gitu loh, Mr. AM. Jadi masalah yang tadinya straightforward, penyelesaiannya bagaimana, jadi karena terlalu lama jadi netizen ini kayak terlalu banyak kedengeran rumor, jadi dia terbawa emosi, jadi bola liar, jadi mendengar satu keputusan dia kayak nggak bisa, nggak adil kayak gitu. Gini ya, lama dan tidak itu kalau menurut saya relatif ya. Ini kejadian bulan apa sih? Juli ya? Juli sekitar bulan akhir kalau nggak salah ya. Juli, Agustus, September. Iya. Sekarang ya kan. Nah, itu relatif ya, lama atau tidak ya gitu. Itu karena ada memang kasus yang rumit itu bisa berbulan-bulan, bisa tahunan bahkan. Tapi kalau menurut saya yang paling penting bukan waktunya. Progres penyelidikannya ini ya, atau penyidikannya kalau sudah ada tersangka seperti itu, itu yang benar-benar memenuhi unsur-unsur keterbukaan, transparan, keadilan, ya unsur-unsur profesionalisme. Jadi walaupun itu mungkin bisa berbulan-bulan, bisa tahun, tapi kalau setiap saat update progresnya itu memenuhi unsur-unsur itu tadi, masyarakat saya rasa juga akan terima kok. Betul. Karena masyarakat ini orang-orang pinter, kalian kan orang-orang pinter. Itu sarjana semua, itu lulusan luar negeri lagi, itu kan orang-orang pinter. Jadi ini kalau menurut saya ya, jadi lama atau tidak itu relatif ya, tapi progres daripada penyidikan ini juga yang harus jelas ya, komprehensif ya, transparan, keadilan, kejujuran itu benar-benar. Benar. Karena mungkin sekarang kayak kadang hari ini beritanya apa, besok muncul lagi kronologi yang lain. Berita baru lagi. Betul. Jadi mungkin itu yang bikin bingung masyarakat. Iya. Jadi setiap progres ya, itu kalau itu memenuhi unsur-unsur itu tadi, masyarakat juga menilai nah justru akan meningkatkan citra Polri. Wah,
polisi kita ini Luar memang, biasa. profesional. Betul. Itu tanpa itu tedeng aling-aling itu cepat profesional. Nah, Iya. nah dulu kan pernah saya bicara itu mungkin masyarakat kan mengcompare perbandingan. Itu contoh pamannya yang meninggal itu apa yang nabrak kolonel itu kan sama anak buahnya yang mayatnya dibuang. Yang mayatnya dibuang, betul. Itu kan sebenarnya kalau menurut saya lebih gelap loh. Bener nggak? Iya. Lebih gelap loh, itu ya bukti-buktinya itu malah lebih sedikit kan. Iya, betul. Itu tempatnya juga terpencil dientah berantah itu segala macam. Tapi terkuak dan udah dihukum dalam tempo mungkin cepat ya. Ya, itu hitungan cepat kok. minggu. Betul. Nggak nyampe Kemudian 1 yang bulan. itu penembakan istri TNI. Iya, yang betul. yang akhirnya bunuh diri segala macam. Yang akhirnya Itu bunuh kan diri. juga cepat. Itu cepat Ya, selesai. motifnya semuanya terkuak cepat. Nah ini kenapa lama? Nah akhirnya jangan sampai ini menjadi bola liar. Akhirnya semua masyarakat mengandai-andai. Jangan ini begitu. Wah ini terlibat ini. Wah ada terlalu itu, banyak itu. isu-isu. Iya, itu jadi bola liar kemana-mana udah kacau. Ya seperti itu. Aduh ini pertanyaannya ngeri. Aduh. Mungkin kita harus pindah topik nih. Pindah Mas topik Eri. berarti ya. Oke. Ini Pak, kasus FS ini kan udah cukup lama Pak ya. Dan sampai sekarang pun masih jadi hot issue sehingga kadang menutupi isu-isu lainnya. Benar. Iya. Nah, tapi awal September kemarin nih ada isu yang lumayan bikin panas nih Pak. Sampai hari ini tadi ada demo di depan gedung DPR RI menanggapi kenaikan harga BBM Pak. Naik lagi, Pak. luar Naik biasa. lagi Pak. Ya Luar Allah. biasa. Saya luar biasa ngisi Naik bensin, lagi. Pusing. Betul. Erik sampai nggak naik mobil, Pak. Betul. Rumah saya di Cibubur nih, naik ke kantor harus naik motor. Iya, demi mengirit Susah, bensin. bensinnya mahal. Tapi fair ya. Ini nggak tahu karena perasaan saya atau memang karena efek daripada kenaikan BBM. Sejak kenaikan BBM itu kan kemarin ya jam berapa itu? 14.30, Pak. 14.30 BBM. Nah, itu sampai sekarang itu saya ke kantor ini kok lengang. Ya, 2 hari nih. Iya. Itu Senin Selasa ini. Tapi ada yang bilang memang Pak transportasi umum lebih padat. Mungkin juga. Nah, Mungkin Menanggapi bisa jadi. kenaikan BBM. Betul. lengang ini memang karena efek daripada kenaikan BBM Iya. atau memang harinya nggak tahu, aku sampai nanya ini hari apa, libur atau enggak sih? Lengang bener nggak? Coba Betul, saya betul. di tol tuh lengang itu. Nah jadi oke, kembali ke tadi itu ya yang berkaitan dengan BBM ya. Iya. Mas Erik ya. Itu kalau menurut saya ya kenaikan BBM itu di negara manapun sah-sah saja. Betul. Ya. Yang menjadi reasonnya adalah kenaikan ini karena apa? Kemudian dana yang didapat dengan kenaikan itu untuk apa? Ya, jelas. Betul, Jelas. betul. Ya. Reasonnya. Nah di sini jangan sampai kenaikan itu ya karena apanya kurang jelas dan dana yang didapat untuk apa juga kurang jelas. Akhirnya hanya tinggal menimbulkan efek negatif saja. Iya. Inflasi yang tinggi. Ya karena efek dominonya panjang nih. Banget. Itu Berefek Betul. kemana-mana lagi, udah Pak. pasti. Ya begitu ini naik, Semua transportasi naik, sembako naik, semuanya naik. Pesawat Dari naik. hulu sampai hilir akhirnya Kena naik. semua. Betul. Ya karena hulunya costnya tambah. Benar. Ya pabrik cost production tambah. Benar. Ya angkutan cost production tambah. Ya. Semua usaha cost production tambah. Benar. Petani, nelayan semuanya juga tambah. Nah, artinya harga jual juga Tinggi. naik. Betul. Tinggi. Nah, Betul. inilah yang akan menjadi masalah. Nah, saya melihat ya sudah ada planning yang cukup bagus sebenarnya ya dari pemerintah ya. Tinggal nanti pelaksanaannya juga ini harus tanda tanya juga ini nyampe atau tidak. Ya benar atau tidak. Karena dulu kan pernah itu kan yang apa? Oh, dana BLT bantuan apa yang sampai dikorupsi sama menterinya itu loh ya. Oh iya, betul, betul. Menterinya naik apa masuk penjara kan. Betul, betul. Itu ya. Aduh, agak-agak lupa itu. Iya. Walaupun nominalnya kecil, tapi kalau dikali jutaan manusia Lah iya kan luar kan biasa. itu waktu itu apa 10.000 10.000. Ya, kalau betul. dipotong ini tuh apa tuh wah kali kan Oh, itu sekian luar juta. biasa. Nah, itu kan jadinya triliunan juga. Nah, jadi di sini mungkin mekanisme ya dari pemerintah itu sudah bagus. Ada namanya BLT ya.
Artinya mencegah inflasi terlalu tinggi karena apa? Daya beli masyarakat cukup terpenuhi. Iya. Nah pertanyaannya nyampe enggak ini bener? Itu dia. Berapa persen yang nyampe ke bawah Iya. dan segala macam itu yang harus diawasi, harus dikontrol, ya harus pagari terus itu ya, itu setiap saat. Nah kemudian efek-efek yang lain ya itu juga harus diwaspadain ya, kenaikannya itu sampai seberapa segala macam. Nah namun demikian ya ada yang unpredictable ya, itu masyarakat yang benar-benar di bawah garis kemiskinan atau bisa dikatakan dia tidak punya penghasilan tetap ya. Iya. Ya setiap negara kan pasti ada ya orang yang apa namanya tidak punya rumah ya atau homeless lah ya ya itu. Nah ini saya dengar juga ada subsidi yang gajinya di bawah UMR ya. Betul Pak. Nah, cuma ini nyampe seberapa Itu dia. segala macam. Nah, ini harus diukur ya karena ini kan ada batas kehidupan layak. Ya. Ya. Nah, jadi tingkat kenaikan seluruh produk ya sembako dan lain sebagainya, transportasi apapun kan naik. Nah, dengan BLT yang diterima ini sepadan atau tidak? Iya. Nah, kalau ini katakanlah ini naiknya 1 dikasih 1 impas. Iya. Ya, berarti sudah bisa terkontrol. Tapi kalau ini naiknya 3 dikasih 1 masih Sama minus aja. 2. Ya. Benar, kurang. Nah, itu dan ini terjadi terhadap jutaan rakyat kita. Betul. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini ya tidak sampai terukur, ternyata unpredictable-nya ini ya, kekurangannya ini lebih besar ya. Ini akan menimbulkan efek domino negatif. Iya. Tentunya pasti kriminalitas naik. Iya. Benar. Itu di mana-mana ya kan. Nah karena ya orang gimana kalau dia punya tanggung jawab dia nggak bisa mencukupi itu ya akhirnya Kadang-kadang segala cara bisa dihalalkan. Nah. Sedihnya tuh sampai maling susu Pak untuk Iya. anaknya, saking Iya. nggak bisa beli. Iya. makanya kan saya bilang Iya. Kan sedih sekali ya. benar akan naik ya. Kriminalitas itu macam-macam dari yang Betul. maling susu, bahkan nanti mungkin mohon maaf saja nih ya, bukannya apa-apa, hanya untuk makan banyak yang nyabutin itu singkong tetangga, Iya. Iya. kebun jagung dan lain sebagainya, tetek bengi hanya untuk Iya. makan. Aduh. Ya, ini bagaimanapun juga kan tetap kriminal kan? Betul. Iya. Betul. Karena itu bukan milik kita sendiri kan. Nah, jadi inilah yang itu dan seterusnya. Iya. Itu kejahatan-kejahatan. Nah, ini juga harus diantisipasi. Ya. Ya. Mungkin sekarang baru 2 hari. Belum kelihatan, tapi nanti 3-4 lagi, seminggu, 2 minggu, ya terus bulan 2 bulan ya, orang semakin lama itu ini. Nah, saya juga melihat ya kemarin jalan 2 hari ini ya. Biasanya kan saya melihat jarang sekali Gojek yang Gojek ya. Driver motor tuh kan. Nah, itu jarang-jarang kumpul. Wah, sekarang mungkin dia ngirit bener. Kumpul itu. Iya. Itu saya lihat itu. Nunggu ini apa? Nunggu pesanan dia diam dulu. Aku sampai sekarang belum pernah naik itu. Gimana itu aplikasinya itu? Wah, saya belum itu. Saya sewaktu-waktu pengen juga itu karena kalau pas keadaan macet kadang-kadang kita butuh Sangat itu. menolong Benar. Pak. Sangat membantu itu Pak, itu, sangat Pak. membantu emang. Dan sekarang itu udah di mana-mana itu driver. Tapi kalau udah kepepet saya langsung, Mas ini Mas, biar kontan. Betul. Bisa nggak? Oh, bisa Pak. Dari kita aja. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya, kenaikan BBM ini ya udah terjadi. Iya. Ya. Terus yang kedua ya, dulu pemerintah itu mencanangkan kenaikan BBM itu mengikuti harga pasar minyak dunia. Betul. Nah, ini juga harus terhitung secara akuntabel juga ya, harus dihitung benar. Ya, itu karena dulu pernah ya harga BBM turun ya berapa tahun lalu sebelum Covid itu kan turun ya toh. Itu. Tapi harga kita nggak turun. Iya. Nah, di situ kan sebenarnya surplus. Surplus bener. Bener nggak? Betul. Surplus. Itu. Nah, surplusnya untuk apa? Ya. Itu. Nah, itu harus disampaikan juga ke masyarakat. Jadi transparansi. Ini loh, ya kita ada ini surplus, ini kurang sekian. Kemarin sudah ada, ya transparansi bahwa defisit itu anggaran pendapatan belanja negara
ya mendekati ya dari berapa 147 triliun subsidi menjadi 4 kali lipat ya hampir 600 atau 600 triliun segala macam beban negara itu oke aja sah-sah saja ya. Nanti kita akan kenaikan BBM seperti ini ya, akan mendapatkan revenue ya, reduce cost, ini turun segala macam ya, itu harus disampaikan secara transparan. Betul. Nah begitu juga nanti kalau turun harga minyak dunia turun ya ikutin turun juga. Iya, betul. Nah, jadi jangan naiknya naik, turunnya nggak naik terus akhirnya kan kapan turunnya? Nah ini Nggak kan fair. sementara kalau turun kan surplus juga. Nah ini sebenarnya ya tidak semata-mata dari segi nominal, tapi ada yang namanya education ya, mengedukasi kepada rakyat bahwa kejujuran itu harus ditampilkan oleh semuanya, Betul. termasuk pemerintah. Iya. Gitu loh. Itu yang kadang-kadang masih susah. Sportivitas, konsistensi, ya itu harus kita tampilkan, ya. Jadi rakyat pun juga bangga. Betul. Ya ini nilai moral yang sangat besar loh, ya itu. Jadi negara itu wajib mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya dari inteligensinya saja, otaknya saja, tapi juga pribadi bangsa ini, ya itu juga dicerdaskan. Dimatangkan pribadi bangsa ini, gitu loh, sehingga ini akan menjadi bangsa yang namanya beradab, ya, bangsa yang punya adab, ya, itu artinya olah pikir dan olah hati itu main, gitu loh. Nah ini salah satu sisi yang tidak nampak tapi luar biasa, ya, jadi jangan kaget ya kalau nanti itu tidak dipikirkan, rakyat kita sejahtera tapi beringas, sejahtera tapi nggak punya hati, ya, kejam, itu sejahtera, itu tapi sak mau-maunya sendiri, lulu gue. Nah kita kan nggak mau kan, kita kan tidak hanya mengejar kesejahteraan, tapi ya ada namanya kehidupan nyaman dan harmonis. Nah itu kan hati. Nah disinilah perlu juga dipikirkan ya hal seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu keputusan ya itu juga harus disampaikan kepada masyarakat secara transparansi aja. Ya nggak perlu yang nyampaikan pimpinan negara, nggak perlu ya apa secara mendetail kan pasti tingkat bawahnya ya dirjen itu juga cukup lah ya, kementerian, tapi disampaikan secara meluas kan di media mainstream ya, ada media online dan lain sebagainya ya. Nah, jadi saya rasa itu ya, jadi artinya BBM itu sah-sah saja kenaikan itu ya. Kita lihat ya sampai di mana nanti penggunaan dan pendistribusian ya dari efisiensi subsidi BBM itu ya. Moga-moga langkah yang dilakukan pemerintah itu tepat ya, sehingga beban pemerintah juga akan berkurang dan kehidupan masyarakat juga tetap terjamin, inflasi juga tetap stabil ya, dan kedepannya juga akan lebih bagus ya ini karena pemerintah juga punya anggaran pendapatan belanjanya kan juga harus terkontrol dengan baik ya. Karena kan proyek strategis negara kan juga banyak ya yang harus segera di follow up ya seperti itu ya. Jadi memang tidak mudah ya sebenarnya, tapi ya itu tadi ya, kalau dilakukan dengan hal-hal yang baik seperti yang kita sampaikan tadi ya insya Allah lah ya semuanya akan berjalan dengan baik-baiknya. Rakyat juga akan mengerti. Betul Pak. Ya. Yang penting kan rakyat mengerti. Nah, rakyat mengerti itu ya itu tadi seperti yang kita sampaikan, harus disampaikan secara ya komprehensif seperti tadi itu. Aduh. Tidak terasa. Tarik nafas. Berat. Ngeri pertanyaannya. Dan terus menyambung ke situ karena masih ada lagi nggak apa-apa, masih ada sedikit 1-2 pertanyaan nggak apa-apa. Iya, karena kenaikan harga BBM juga tadi kan ada disinggung perihal subsidi. Pemerintah ini juga sudah mulai kewalahan untuk jumlah yang harus disubsidi. Nah, menurut Mr. AM tuh bagaimana tanggapannya agar pemerintah itu tepat sasaran dalam memberikan subsidi BBM kepada masyarakat? Ini teknis, tapi ruwet. Rumit, jelimet. Betul. Wes gimana itu ruwet, rumit, Jelimet. Rakaruan. Udah pusing. Nah, ini kelihatannya gampang, tapi itu ya itu tadi ruwet, sulit, jelimet. Nah, jadi ini ibarat kita kayak main bandul ya. Ditekan di sini ini naik, ditekan di sini ini naik ya itu. Contoh umpamanya yang disubsidi itu kan sasarannya orang yang mampu. Nah, orang yang mampu ini kriterianya mobilmu bagus. Ya kan? Iya. Nah, jadi mobil yang bagus
tipe ini, CC ini harus pakai ini. Saya melihat itu sudah ada ya. Iya, sudah Betul. ada. Sudah ada. Itu menurut saya udah bener. Iya. Nah, udah bener. Tinggal implementasinya. Ya, implementasinya. Nah, sekarang saya punya mobil dibilang bagus. Ya kan? Nggak boleh isi katakanlah Pertamax. Ya kan? Nah, tapi pada dasarnya saya punya mobil ini beli baru, aku kredit. Dan aku juga nyopir, Iya. nge-grab. Heeh. Nah, gitu. Artinya kan aku bukan orang mampu sebenarnya. Iya. Mampu beli mobil kredit. Iya. Iya. Betul, Tapi betul. untuk kehidupan Sehari-hari, digolongkan orang mampu Belum tentu. belum tentu. Belum Nah, tentu. artinya kan aku butuh ini. Iya. Itu untuk income dengan mobil saya ini. Dengan kenaikan seperti itu tadi, ya, aku harus beli di Pertamax. Kalau aku pakai mobil, itu kan susah. Ya, padahal aku harus bisa pakai Pertalite. Akhirnya aku beli Pertalite, pakai motor. Balik lagi, isi lagi, sedot lagi. Disedot pakai selang. Bener nggak? Ini kan yang saya bilang. Ini nanti pasti akan banyak akal. Benar, betul. Kalau udah Itu kepepet dia. pasti banyak akal. Gitu. Betul, Banyak betul. akal. Nah, inilah yang saya bilang ruwet, sulit, Iya. jelimet. Iya. Kemarin tuh udah sempat pakai aplikasi, Pak. Iya, tapi My Pertamina itu kan. tapi sebenarnya juga belum Nah. berjalan Iya, sesuai tapi follow up-nya ininya. belum ada kabar ya. Iya. Makanya ruwet, Jelimet. Itu- ini teknis ya, tapi susah sekali. Ya, karena ini itu ibarat kau menutup ya 1.000.000 lubang ya dengan 10 tutupan. Nah, ini kan mana yang mau kau tutup duluan ini? prioritasnya yang mana nih? Mana ini mau tutup duluan ini? Iya. Nah, sementara kamu nggak tahu ya di dalam lubang itu ada apa aja. Nah, ini saya nggak bisa memberikan terlalu luas ya, karena ini harus perlu diskusi. Ya, semua stakeholder yang terlibat harus diskusi bareng. ini. Betul. Harus dipikirkan itu. Jadi bagaimana? Memang tidak akan 100%. Ya, tidak ada sempurna di dalam dunia ini betul. ya. Tapi setidaknya ada cara yang terbaik. Tapi menurut saya ini pelan tapi pasti akan ketemu nanti. Seiring berjalannya waktu. Seiring berjalan, karena ini kan trial error Ya, ya. betul. Ada antitesa, tesa, sintesa. Ya. Ya, kan seperti itu. Nah, inilah moga-moga akan ketemu ya, yang kemarin pakai aplikasi, Ya. sekarang pakai Karena jenis kalau mobil. pakai aplikasi itu kan mungkin itu teknologi baru dan belum banyak orang juga yang Iya. mungkin mengerti itu banget. Jadi orang-orang mungkin kayak apa Apalagi sih mungkin yang aplikasi, di gimana cara daerah-daerah. downloadnya. Bener. Pasti butuh waktu Iya. untuk beradaptasi lagi dengan teknologi baru. Iya, Jadi betul. kita berharap semoga itu menjadi kondusif ya Pak ya. Iya. Jadi kita ya saat ini kita mendoakan lah ya, kita sebagai masyarakat rakyat ya, tapi kita juga berpikir dan kritis ya. Iya. Jadi harus bangga kan punya rakyat pintar-pintar. Iyalah, jelas. Harus bangga. Tapi Betul. konsekuensinya yaitu ya, bila ada kebijakan-kebijakan ya ini ya, yang ngeritik juga banyak karena Betul. rakyatnya pintar-pintar. Yes. Benar, betul, Artinya betul. rakyat sudah tidak mudah untuk dibodohi. Iya. Betul, Ya, betul. karena pintar-pintar, dan itu memang harus dibuat pintar. Kalau enggak kita nanti akan tenggelam. Benar. Diajar Kapan majunya ya kan, Pak? sama negara lain kan? Iya. Betul, Pak. Tertindas mulu kita. Iya, negara kita bisa pecah karena kebodohan. Iya, Ya karena diajar oleh negara lain yang pintar-pintar. Nah, Iya. kita juga nggak boleh seperti itu ya. Aduh. Oke, kayaknya minum dulu. udah Minum dulu. lumayan lama nih durasinya nih. Lumayan. Minum dulu. Karena memang seru. Satu pertanyaan kalau masih ada. Kalau enggak ya aku mau pulang. Dari saya sudah kalau pertanyaan. Saya juga sudah, Pak. Sudah jelas, dan ini mungkin dari Erik. Dari saya sudah cukup. Oke. Oke, Kalau yaudah. begitu. Kalau Baiklah, semuanya karena udah udah cukup. lumayan lebih dari setengah jam nih kita Lumayan lama ngobrol. ya. Lumayan lama. Dan Udah. Nggak sudah kerasa. larut. Betul. Oh gitu, udah sekian menit ya. Udah Saya habis. mau isi bensin. Oh. Saya juga belum. Saya terus terang ya, saya malah nggak hafal. Karena yang beli sopir. Kalau gitu enak. Iya, Pak. Jadi harganya berapa? Literannya tapi berasa, Pak. Saya dulu biasa 11 liter turun jadi 6 liter. Oh gitu. Iya, hampir jauh sekali. Dengan uang yang sama. Dengan uang yang sama. Enggak, yang berasa bukan itu Mbak, yang berasa karena kalau kita ngisi bensin full, yang biasanya nominalnya berapa ini kok Iya, dua kali, tiga langsung kali naik lipat ya, betul. gitu. Tapi menurut saya ya,
ini juga ada efek positifnya loh. Ya, efek positifnya apa? Ke depan ini energi listrik akan semakin Oh iya Oh betul. betul, energi Sudah terbarukan. banyak sih Pak yang Iya. menggunakan Untuk mobil renewable elektrik ya. energy. Betul, betul, Motor betul. juga sudah banyak Pak. Iya. Bahkan driver-driver Iya. online sudah banyak yang menggunakan Betul, betul, motor betul. elektrik. Jadi nanti Gojek apa itu pakai elektrik, motor Betul. elektrik. Iya. Iya, dan sudah Jadinya terjadi less- memang Pak. iya. Beberapa Jadinya less driver pollution ya. ojol itu dia pakai kendaraan listrik. Karena di dekat rumah saya itu kaget saya. Tahu deh bangunan ini kan itu kan tempat umum ya. Ya. Mas, ini bangun apa ini? Ini Pak, pengisian itu listrik, charger, ya. Kendaraan listrik. Wah. Bahkan di mall-mall pun sudah banyak yang tersedia Iya, untuk iya, charge iya, mobil. iya, iya. Iya, Jadi jadi- ini bagus banget ini dengan Iya, adanya luar biasa kenaikan keren BBM ini nih. ya. Kita harus terpacu lagi untuk listrik ya, Betul. mobil listrik, motor Berarti listrik. masih ada Ya, hikmah ya. positif ya dari ini. Pasti Betul, ada. betul, betul. Dan ternyata pemerintah juga menyiapkan Iya, sarana dan iya, prasarananya iya, tadi itu, iya, charger iya, dan segala iya, macamnya. iya, iya. Dan Pasti biar- ada. Ya. Iya. Biar langit Indonesia ini biru lagi lah ya. Iya, Enggak iya, isinya iya, polusi. betul, Terutama betul, Jakarta betul, ya, betul. Terutama Jakarta. Betul, betul, betul. Rada nggak bisa lihat awan. Benar. Siap. Ketutup. Oke, ya Kita tutup, Pak. Tutup ya, akhiri untuk diskusi hari ini ya. Iya. Kita ketemu lagi begitu kita ada waktu ya. Kita ada Siap. sebulan ya. Betul, betul. Betul. Sebulan kurang lebih, Pak. Ya ini. Baik, terima kasih kepada para pemirsa ya. Semoga diskusi kita bermanfaat ya. Ya. Jaga kesehatan dan kita doakan ya selalu sehat walafiat. Amin. amin, Stay safe amin. dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi karena setelah ini mungkin kita akan mengundang artis-artis atau mengundang pembicara narasumber Iya, kita undang lah. Iya, iya, iya. Ditunggu Rame. tanggal mainnya. biar makin seru nih pembicaraan Betul, kan. betul, betul. Ya, Gitu. Oke, jangan Oke. lupa untuk nyalakan notifikasi dan like, subscribe dan share ke teman-teman semuanya. Oke, salam. Jangan lupa Salam solusi. Yuhu.